adalah jantungnya Indonesia. Siapa itu? FKKPBM. Allahu Akbar. Karena ini jantungnya Indonesia, rusaknya pasukan Baret Merah, rusaknya Indonesia. Oleh karena itu, benarnya, baiknya pasukan Baret Merah, maka pasti baik dan benar Indonesia. Amin. FKPBM adalah wadah untuk mempersatukan dan memperkuat tegaknya kebaikan dan kebenaran ini. Amin. Nah, itulah saya berfungsi sebagai penasehat. Semoga hadirnya saya ada manfaat buat mereka. Amin. Doakan rezekinya banyak. Amin. Kita fasilitasi untuk tegaknya agama Allah. Amin. Telak Egy Sujana dipermalukan dan Jen Kopassus, ditulis oleh Asarullah Hago dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beberapa hari yang lalu, Egy Sujana berpenampilan pongah luar biasa. Ia berpakaian ala Kopassus lengkap dengan topi merah dan jaket loreng. Menurut Egy, ia telah dilantik sebagai penasehat di Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah atau FKKPBM. Wow, jelas penampilan dan pernyataan Egy Sujana sebagai bagian dari warga Baret Merah atau sebutan bagi seorang Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ini sontak menjadi pembicaraan publik. Publik bertanya-tanya, apa iya Egy Sujana yang dikenal sosok kontroversial itu menjadi bagian dari Purnawirawan Baret Merah? Tidak salah tuh. Bukankah selama ini Egy adalah sosok yang anti pemerintah, sedangkan Baret Merah adalah institusi resmi negara? Lalu kenapa institusi Baret Merah diseret ke dunia politik? Akhirnya kegelisahan publik dijawab dengan lantang oleh Danjen Kopassus, Majen TNI Teguh Muji Angkasa, yang tegas menyebutkan bahwa Egy Sujana bukan bagian dari warga Baret Merah. Teguh menyatakan Egy sama sekali tidak pernah ada kontribusi kepada satuan Kopassus. Teguh menuturkan bahwa Kopassus tidak ada kaitannya dengan yang bersangkutan. Menurut Teguh, setiap Danjen Kopassus mempunyai tanggung jawab sebagai pembina Korps Baret Merah. Adapun yang dimaksud warga Korps Baret Merah adalah seluruh prajurit Kopassus, baik yang masih dinas aktif maupun yang sudah purnawirawan. Klarifikasi Danjen Kopassus ini jelas mempermalukan Egy Sujana. Ia yang gagah dan merasa hebat menjadi bagian dari Korps Baret Merah lengkap topi dan jaket, tiba-tiba distangkal di muka umum bahwa Egy bukan bagian dari Korps Baret Merah. Aduh. Klarifikasi Danjen Kopassus ini membuat harga diri Egy Sujana nyongsap. Kepongahannya semakin terbanting ketika Danjen Kopassus mengatakan bahwa Egy tidak berkontribusi apapun kepada satuan Kopassus, dan ini memang sangat benar. Secara logika memang tidak mungkin Egy Sujana menjadi bagian dari Korps Baret Merah. Alasannya jelas, kedatipun hanya untuk purnawirawan, Egy tidak berhak menjadi anggota Korps Baret Merah apalagi penasehat. Karena hanya mereka yang pernah aktif menjadi anggota Baret Merah lah yang berhak masuk dalam Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah atau FKKPBM. Apalagi Danjen Kopassus juga menegaskan bahwa yang menjadi penasehat FKKPBM adalah setiap Danjen Kopassus dan bukan seorang Egy Sujana. Saya tidak membayangkan bagaimana malunya Egy Sujana disangkal di muka umum bahwa ia bukanlah keluarga purnawirawan Baret Merah. Malunya mungkin sampai ke ubun-ubun, tetapi mungkin saja Egy Sujana malunya sudah hilang, sehingga ia masih berdalih bahwa ia akan mengeluarkan konstruksi hukum soal keberadaan dirinya sebagai penasehat Baret Merah. Pertanyaannya adalah, kenapa Egy Sujana pamer Baret Merah dan jaket Kopassusnya? Egy sedang menunjukkan kepada publik bahwa dia adalah sosok yang dekat dengan tentara. Tidak tanggung-tanggung, Egy dekat dengan korps tentara paling inti, paling kuat dan paling istimewa, dan korps itu adalah Kopassus. Egy yakin dengan menunjukkan bahwa dia ada di jantung Kopassus sebagai penasehat. Anggota TNI yang lain yang marah kepadanya akibat ia menyemprot KSAD TNI Angkatan Darat terkait Tuhan orang Arab perlu berpikir 1000 kali. Egy Sujana menggunakan topi Baret Merah dan jaket Kopassus itu untuk unjuk gigi sekaligus agar mengirim sinyal kepada polisi dan para musuhnya bahwa ia mempunyai backing yang kuat. Ia juga mengejek kaum anti-radikal bahwa dia yang dijawab anti pemerintah justru didukung oleh Kopassus. Jelas pamer ala Egy memukul Korps Kopassus. Para petinggi jajaran Kopassus terkejut menganga. Ada di antara mereka yang offside telah merekrut sosok kontroversial Egy Sujana. Apakah Kopassus juga sudah disusupi kaum radikal?
Rapat-rapat pun dibuat, hasilnya Danjen Kopassus segera mengklarifikasi bahwa Edi Sujana bukanlah anggota Korps Baret Merah. Tentu para elit Kopassus masih untung tidak ada pejabat yang berkomentar. Bila saja ada, maka sosok yang merekrut Egy akan dikuak di hadapan publik. Jika Egy sempat menjadi penasihat, maka keputusan itu perlu segera direvisi. Para petinggi yang offside segera ditegur secara internal. Tidak boleh sosok kontroversial seperti Egy Sujana diberi panggung di institusi penting negara. Begitulah kura-kura. Salam Siwon, Asarullah Agung. Bagaimana menurut Anda? Persiapan! Allah Akbar! Bin Musa! Allahu Akbar! Tampil! Lesong tampil! Lesong laut tampil! Siap! Bentangkan baliho usut tuntas insiden FPI, warga acungkan sajam persiapan, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah warga mengacungkan senjata tajam atau sajam usai membentangkan baliho bertuliskan usut tuntas kasus kilometer 50 terkait insiden 6 laskar FPI viral di media sosial. Video warga acungkan sajam usai bentangkan baliho usut tuntas insiden laskar FPI itu viral usai diunggah pengguna Twitter tukang rosok _ seperti dilihat pada Minggu 30 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menanggapi video sejumlah warga acungkan sajam terkait kasus insiden laskar FPI itu dengan menggunakan narasi berbahasa daerah. Mak kiaeh, ngebeh ari cereh, kaserasan, agabeh kakan embi yeh, duk rema kelakuan. Tweet netizen tukang rosok _ Dilihat dari video tersebut, tampak sejumlah warga memegang senjata tajam jenis arit. Sambil berteriak kalimat takbir, mereka mengacung-acungkan sajam itu. Persiapan, Allahu Akbar, teriak mereka. Selain itu, juga terlihat sebuah baliho besar bergambar Habib Rizik Syihab dengan narasi usut tuntas kilometer 50 insiden 6 laskar FPI. Selain itu, dalam video terdengar para warga menggemakan takbir. Mereka mengatakan bahwa akan selalu berkomitmen melawan kemungkaran yang terjadi di Indonesia. Kami masyarakat Madura menyatakan sikap serta berkomitmen semata-mata karena izin Allah SWT, ujar seorang dalam video dikutip Isu Bogor dari Twitter Minggu 30 Januari 2022. Insya Allah, kami masyarakat Madura tetap istiqomah di bawah pemandu Imam Besar Habib Rizik dalam melawan kemungkaran dan kezaliman, sambungnya. Kemudian, seseorang dalam video itu juga mengatakan bahwa warga akan menjaga baliho Habib Rizik tersebut sampai titik darah penghabisan. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mencopot atau menurunkan baliho usut tuntas kilometer 50 tersebut. Sontak unggahan video tersebut menuai banyak komentar dari warganet. Salah seorang netizen menilai aksi warga yang mengacungkan sajam itu seakan ingin mengajak ribut aparat keamanan. Nih, kalau diusut ngomongnya dikriminalisasi maning. Padahal mereka acung senjata, ngajak ribut mulu sama aparat. Proses saja secara hukum, apapun alasannya, ujar netizen Arihen 951068868. Sementara netizen lain menilai aksi yang dilakukan sejumlah warga yang dominan berusia paruh baya itu menjadi gambaran bahwa agama kini telah dijadikan tameng untuk merusak kesakralan agama. Tua tidak menjamin dewasa. Tua bisa juga terprovokasi sehingga jadi provokator. Tua belum tentu dewasa beragama, berseru Allah Akbar, namun yang dimuliakan baliho, yang ditinggikan sabit. Ini contoh menjadikan agama sebagai tameng yang merusak kesakralan agama. Miris, kata netizen Sahat _HBS. Sedangkan netizen Heribai 777 menilai pemandangan warga acungkan sajam usai bentangkan baliho soal kasus penembakan laskar FPI itu tidak akan terjadi apabila keadilan di Indonesia ditegakkan. Kalau saja keadilan ditegakkan di negeri ini, gak akan ada pemandangan seperti ini, berpikirlah untuk para petinggi negeri, ujarnya. Secara terpisah, Kapolres Pamekasan AKBP Rogib Triyanto saat dikonfirmasi belum bisa memastikan video itu apakah terjadi di wilayahnya, sebab saat ini pihaknya masih mengeceknya. Masih kami lakukan pengecekan, ujar Togib singkat kepada Detik Jatim Sabtu 29 Januari 2022.